Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kuliah kita pagi ini adalah tentang diagnostic test ya, evidence based medicine atau evidence based practice tentang diagnostic test. Dan untuk itu nanti kita akan memakai sebagai contoh diagnosis Helicobacter pylori, ya. Ada yang tahu Helicobacter pylori menyebabkan apa? Ya, ya, ya. Jadi sedikit latar belakang tentang Helicobacter pylori. Ditemukan oleh dua peneliti Australia tahun 83 ya, yang kemudian karena penemuannya itu mendapat hadiah Nobel ya, tahun 2005. Di Helicobacter pylori itu menyebabkan ya, kalau istilah awamnya MAH, itu sakit MAH itu. Jadi ini Helicobacter pylori itu berbentuk spiral, tadi itu ada gambarnya ya, mempunyai flagella. Terus infeksi Helicobacter pylori berisiko untuk menyebabkan kanker lambung dan menyebabkan ini tadi ya, ulkus. Ini bukan pelvic ya. Ya, ulcus pepticum ya, bukan pelvic. Dan gastritis ya, MAH itu tadi. Dan ini menyebabkan mengeluarkan toksin yang merusak sel. Penularannya masih belum jelas ya, di negara maju diagnosisnya sudah berkurang ya, karena eradikasi itu setelah ketahuan itu pemberian antibiotika bisa mengurangi angka kejadiannya ya. Jadi eradikasi dengan terapi kombinasi ya, obat MAH dikombinasi dengan antibiotika. Ketika mempersoalkan diagnostic test, maka pertanyaan klinisnya adalah seberapa akurat tes yang akan kita pakai untuk mendiagnosis penyakit ya. Dan yang dimaksud diagnostic test itu tidak hanya pemeriksaan di lab ya, tetapi juga informasi klinis yang didapat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Dan juga diagnostic test itu bisa gabungan atau konstelasi dari berbagai macam strategi diagnosis tadi. Dengan manfaat dari diagnosis itu macam-macam ya, meningkatkan kepastian ada tidaknya penyakit, kemudian bisa juga untuk mendiagnosis berat ringannya penyakit, memantau perjalanan klinis dari penyakit, kemudian juga bisa dipakai untuk melihat prognosis ya, jadi perjalanan klinis dari penyakit tadi. Kadang-kadang dengan melakukan diagnosis kita berusaha mengalahkan waktu ya, menunda ya. Baik, kita mulai dengan skenario klinik ya, jadi kasus yang kita hadapi dalam praktek. Jadi kita berhadapan dengan pasien laki-laki setengah baya dengan keluhan dispepsia ya, gangguan pencernaan.
Ya, perhatian kita yang pertama dalam menangani kasus ini itu adalah untuk menentukan apakah dispepsi itu ada hubungannya dengan penyakit peptic ulcer tadi ya, PUD tadi. Ya. Umumnya untuk memastikan ini perlu dilakukan endoskopi ya, memasukkan alat endoskop untuk melihat dengan mata kepala di lambung, dalam lambung, tetapi meskipun ini minimally invasif, tapi tetap merupakan alat diagnostik yang mahal ya, karena memakai alat yang canggih. Sehingga sebagai dokter umum untuk mengurangi ini risiko pemakaian endoskopi, maka kita mempertimbangkan strategi ya untuk melakukan uji Helicobacter pylori. Kemudian kalau hasilnya positif langsung diterapi. Kemudian kalau sudah diterapi masih tetap simptomatik ya, masih ada keluhan dan gejala, baru kemudian dilakukan endoskopi. Jadi dengan demikian akan mengurangi jumlah endoskopi yang dilakukan ya, sehingga mengurangi belanja kesehatan. Untuk screening tes Helicobacter pylori, pemeriksaan laboratorium dengan memakai ELISA ya, ini merupakan screening tes yang diinginkan ya, tetapi hasilnya baru bisa didapat beberapa hari kemudian ya, jadi makan waktu lama. Dan kita mendengar bahwa ada satu tes yang disebut near patient test, jadi tes cepat yang bisa kita kerjakan di tempat praktek ya, yaitu dengan memeriksa darah ya, dan ini hasilnya bisa didapat dalam beberapa jam saja. Contoh tes seperti itu adalah ini ya, FlexSure ya. Tapi karena ini ya, kita ingin praktek berbasis bukti ya, sebelum strategi itu kita terapkan, kita ingin dulu melihat apakah ada evidence yang mendukung bahwa tes itu bila dibandingkan dengan kalau kemarin kita menyebut sebagai gold standard ya. Gold standard itu diagnosis pasti dari suatu penyakit, tapi sekarang anjurannya tidak lagi memakai gold, tetapi reference standard ya. Jadi kita ingin tahu apakah tes cepat itu bila dibandingkan dengan ELISA sebagai reference standard untuk mendiagnosis Helicobacter pylori itu tidak berbeda jauh gitu, sehingga bisa menggantikan ELISA tadi. Ada 5 langkah EBM seperti kemarin sudah kita lihat ketika tentang harm itu ya, causation. Yang pertama, merubah kebutuhan informasi menjadi satu pertanyaan klinis ya. Jadi kita butuh informasi apakah tes cepat itu bisa dipakai untuk mendiagnosis Helicobacter pylori. Ya. Kita memakai alat PICO ya, mengidentifikasi unsur-unsur dari pertanyaannya. Patients atau problemnya dewasa dengan suspek Helicobacter pylori, kemudian intervensinya ini adalah tes cepat ya tadi, kemudian dibandingkan dengan reference standard yaitu AC ELISA, dan outcome yang ingin kita capai adalah ditegakkannya diagnosis Helicobacter pylori, infeksi Helicobacter pylori. Jadi pertanyaan klinisnya pada orang dewasa dengan suspek Helicobacter pylori, apakah tes cepat ya seperti FlexSure itu sama akuratnya dengan AC ELISA untuk membantu diagnosis.
Kemudian langkah kedua kita mencari evidence dengan menelusuri kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, saya selalu mulai searching itu dari database PubMed. Ini alamatnya, meskipun tidak harus di situ ya, bisa saja searching di database yang lain. Kita tahu perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM berlangganan berbagai macam database seperti Science Direct, ProQuest, dan masih banyak yang lain. Tapi ini sebagai contoh kita memakai database PubMed ya. Kemudian memanfaatkan fasilitas clinical queries di PubMed ya. Clinical queries itu membantu klinisi untuk searching evidence ya, karena sudah disendirikan ya. Kalau mencari evidence tentang diagnosis, tentang terapi, tentang prognosis dan yang lain-lain itu kita bisa memilih ya. Kemudian kata kunci yang dipakai Helicobacter pylori, ini dua kata yang satu konsep, makanya harus ditaruh dalam tanda petik ya. Kalau tidak nanti H cari sendiri, pylori cari sendiri, akan dapat banyak sekali ya. Kemudian flexure. Kemudian kategori klinisnya kita pilih diagnosis, dan skop pencariannya selalu kalau saya mulai dari yang sempit dulu, kalau hasilnya sudah cukup ya sudah, kalau hanya terlalu sedikit baru kita perluas ya. Kalau kita mulai dengan yang broad, kadang-kadang hasilnya ratusan artikel, kita malah bingung milihnya ya. Jadi ini website PubMed, di sini ada clinical queries. Kalau kita klik, kita masuk di clinical queries, kata kuncinya kita ketik di bidang ini ya. Jadi Helicobacter pylori dan flexure, kemudian search, kategorinya diagnosis, skopnya narrow, dapat 14 ya. Jadi tidak terlalu banyak, kita bisa lihat satu-satu mana yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, kita lihat semuanya, see all. Ya, ada 14. Kita lihat satu-satu ya. Kita sekali lagi beruntung ya, nomor 5 itu kadang-kadang bisa dipakai, dan ini juga artikel yang free ya, gratisan ya, kesukaan kita ya. Ya, jadi ini bisa kita download full teksnya ya. Sebab kalau tidak free, kita harus ke perpustakaan FKUGM cari di database yang dilanggan ya, apakah ada di situ, tidak. Kalau tidak ada, kita harus beli ya, dan itu tidak murah, bisa $30–50 satu artikel. Jadi artikelnya ini adalah ini ya, di British Medical Journal, memang sudah agak lama, tapi ini contoh yang bagus untuk suatu diagnostic test, sehingga masih saya pakai ya. Testing for Helicobacter pylori infection, validation and diagnostic yield of a near patient test in primary care. Kita sudah dapat evidence-nya. Langkah berikutnya adalah evidence itu kita kaji secara kritis, valid tidak, kalau valid hasilnya apa, jadi akurasi diagnostiknya seperti apa kalau dibandingkan dengan ELISA, dan bagaimana kemudian apakah bisa kita pakai. Ya, jadi valid atau tidak, apakah tes itu menunjukkan kemampuan untuk membedakan yang sakit dan yang tidak, kemudian apakah evidence itu bisa kita terapkan dalam praktek. Yang pertama tentang evidence itu valid atau tidak, ada 3 pertanyaan ya yang mempersoalkan validitas. Yang pertama tentang pengukuran ya.
Jadi suatu studi tentang diagnostik tes, maka dia harus dibandingkan dengan reference standar ya, secara blind ya, artinya agar tidak terpengaruh yang memeriksa diagnostik tes itu tidak boleh tahu hasil pemeriksaan gold standarnya. Kalau tahu nanti bisa terpengaruh. Ya, jadi di sini memang dibandingkan dengan reference standar. Jadi diambil 7 ml sampel darah dari setiap pasien, kemudian langsung diperiksa ini tes cepatnya, kemudian sisanya dikirim ke rumah sakit pendidikan dan semua diperiksa dengan ELISA ya. Dan ini pemeriksaannya tidak tahu hasil tes cepatnya, jadi pemeriksaannya di blinded ya, dibutakan, disamarkan supaya tidak terpengaruh, dia tidak tahu hasil tes cepatnya. Ya kadang-kadang tes penelitian diagnostik tes itu reference standard itu hanya dilakukan kalau tesnya positif ya, berarti nanti kita tidak akan bisa tahu kalau yang tesnya negatif itu berapa yang negatif palsu ya, hasil tesnya negatif tapi sebetulnya dia itu sakit ya. Oke, jadi ini kemudian pertanyaan kedua, apakah sampel penelitiannya itu representatif ya, mewakili ya. Jadi suatu penelitian tentang diagnostik tes itu yang ideal adalah spektrum pasiennya luas ya, dari yang sakit ringan sampai yang sakit berat. Ya, mendiagnosis pasien yang sakit berat itu kan mudah ya. Kalau orang sudah lumpuh keempat kakinya ya kemungkinan besar stroke ya. Tapi kalau baru TIA, transient ischemic attack, wah itu. Nah dalam penelitian ini pasien itu berasal dari 43 dokter praktek umum ya di Inggris ya. Ya kalau dokter umum pasiennya kan spektrumnya luas ya. Kalau dokter spesialis itu pasien yang berat-berat. Jadi ini berarti pasiennya juga bisa mewakili. Yang terakhir tentang validitas itu adalah kepastian ya. Jadi apakah dilakukan pemeriksaan dengan reference standar ya, jadi yang 389 dari 394 itu diperiksa tes ELISA ya, tanpa memandang hasil dari uji cepatnya ya. Kita lihat ada 5 yang tidak bisa diperiksa karena serumnya tidak cukup ya. Ingat tadi 7 cc diambil untuk periksa cepat, sisanya dikirim ke rumah sakit ya, sisanya ada yang tidak cukup. Berdasar 3 itu pertanyaan kritis itu, kira-kira studi ini valid atau tidak? Sebab kalau tidak ada gunanya diteruskan ya. Sesuatu yang tidak valid tidak bisa dipakai sebagai evidence. Kita berhenti di sini ya, terus ke kantin saja. Ya kalau menurut American College of Physicians Journal Cup ya, studi tentang diagnostik tes ini studi yang dirancang dengan baik ya, berarti valid ya. Berarti kita bisa lanjut melihat hasilnya apa. Jadi apakah tes cepat itu bisa membedakan yang sakit dan yang tidak. Nah biasanya tes diagnostik itu hasilnya disajikan dalam tabel 2x2 ya. Jadi hasil tes diagnostiknya positif negatif, terus ini hasil pemeriksaan
reference standar ya yang memastikan itu penyakit itu ada atau tidak. Ya, sehingga kemudian kita bisa menghitung beberapa perhitungan. Sensitivity adalah yang sakit itu yang tesnya positif berapa, A dibagi A plus D. Specificity itu sebaliknya yang tidak sakit itu yang tesnya negatif berapa, D dibagi B plus D. Ya, terus kalau perhitungan dari kiri ke kanan, positive predictive value itu adalah kalau tesnya positif, berapa besar probabilitas dia itu sakit ya, berarti A dibagi A plus B. Negative predictive value, kalau tesnya negatif, berapa besar probabilitas dia tidak sakit ya, jadi D dibagi C plus D. Nah, kita perlu sensitivity, specificity, dan predictive value lebih penting mana untuk kita, untuk dokter? Ini dan ini lebih penting mana? Ada yang mau mencoba menjawab? Salah enggak apa-apa, baru belajar. Ya, pasien datang ke dokter itu dia membawa diagnosis atau membawa hasil tes, hasil uji diagnosis. Ya, tadi disebut membawa keluhan dan gejala-gejala ya. Pasien datang ke kita itu kan tidak, dok ini saya sakit TB, tolong diobati, kan tidak seperti itu. Pasien datang kan bawa gejala, dari keluhan gejala-gejala kita periksa fisik, mungkin periksa lab ya, terus dari situ kita menentukan berapa probabilitas dia itu sakit. Jadi yang lebih penting yang mana? Yang ini ya, predictive value ya. Oke, kita akan lihat contohnya. Sehingga ini ada kasus bayi Jeff ya. Ya, ini adalah tentang screening suatu kelainan yang disebut distrofi muskuler. Distrofi muskuler itu kelainan yang progresif ya, biasanya nanti akan mengalami kelumpuhan gitu, sehingga sangat mengkhawatirkan orang tua ya. Ini screeningnya bisa dilakukan dengan CPK test, dan CPK test ini tes yang nyaris sempurna ya, karena sensitivitinya ya dari yang sakit itu kalau diperiksa 100% positif ya, dan spesifisitinya yang tidak sakit kalau diperiksa itu juga hampir 100% negatif ya. Tapi sesuatu kalau baik itu biasanya ada tetapinya ya. Prevalensi distrofi muskuler itu rendah sekali ya, 0,02%. Jadi dari 5.000 bayi itu hanya 1 yang menderita distrofi muskuler. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung ya, kalau ada, dan ini penyakit ini sex linked ya, jadi hanya diderita oleh bayi laki-laki saja, yang perempuan tidak. Kalau ada 100.000 bayi laki-laki, angka kejadiannya 1 dari 5.000, maka berarti yang distrofi muskuler kan 20 ya, prevalensi 0,02%. Ya, 20 ini tes CPK-nya semuanya akan positif ya, karena sensitivitasnya 100% ya. Terus dari sisanya 100.000 dikurangi 20 berarti 99.980 yang tidak sakit distrofis muskuler.
maka karena spesifitasnya 99,98, angka ini hanya kebetulan saja ya sama dengan ini, tapi tidak ada hubungannya. Itu maka kita bisa menghitung bahwa yang tesnya negatif itu spesifisiti kali itu kali jumlahnya berarti 99.960 tesnya negatif. Berarti dari yang tidak sakit itu ada yang positif tesnya sehingga positif palsu ya. Wong tidak sakit kok tesnya positif, berarti positif palsu ya. Ada 20. Ya. Berarti kalau bayi itu tesnya positif, predictive value-nya ada 50%. Kalau tesnya positif, probabilitas dia itu sakit distrofi muskuler itu hanya 50-50. Itu sama saja dengan humping shoot, ya. Lempar koin. Nah, itu kan sangat merugikan ya, efek labeling ya. Wah, tesnya positif padahal kemungkinan sakit hanya 50-50. Jadi anak dengan tes yang positif peluangnya 50-50 untuk sakit distrofi muskuler. Oke. Berarti kita masih ada contoh yang lain. Lyme disease itu ini sama. Ini kelumpuhan akibat gigitan serangga ya, tick-borne disease itu. Sensitivitasnya sekali lagi tinggi, 95%, spesifitasnya juga tinggi. Nah, kalau di daerah yang prevalensinya tinggi 20%, predictive value-nya tinggi, tapi kalau di daerah yang prevalensinya rendah, predictive value-nya itu hanya 28%. Ya, jadi predictive value itu sangat dipengaruhi oleh prevalensi. Ya, contoh gampangnya ya, kalau di Indonesia karena angka kejadian TB tinggi hanya berdasar batuk-batuk kronis, kalau malam demam berkeringat, ini TB, mungkin itu besar peluangnya itu benar ya. Tapi kalau di Amerika karena angka kejadian TB-nya rendah ya, itu sama sekali tidak ada artinya ya. Jadi ini contoh lain tentang mamografi. Mamografi itu screening untuk kanker payudara ya. Pada kelompok 40-50 tahun itu dari 100.000 yang di screen, yang normal 6.000 sekian. Ya, yang benar-benar nanti kanker payudara itu hanya 36 ya, berarti ada hampir 6.000 yang positif palsu ya. Kenapa seperti itu? Karena prevalensinya pada kelompok umur ini rendah ya, sehingga pada waktu itu mamografi itu hanya dianjurkan untuk kelompok usia 40 di atas 50 tahun ya. Tapi itu sekarang sudah berubah ya. Prevalensi pada kelompok umur ini sudah tinggi sehingga sekarang mamografi itu anjurannya pada kelompok umur 40 tahun. Jadi itu perubahan dalam kejadian penyakit dalam perjalanan waktu ya, itu juga merubah praktek kita. Jadi kembali ke itu tadi ya, tes Helicobacter pylori positif negatif dibandingkan dengan referensi standar ELISA, hasilnya seperti ini sehingga kita bisa menghitung sensitivity ya dari yang positif, ELISA-nya berapa yang tes cepatnya positif, 90 bagi 134, 67%. Ya. Terus spesifisiti dari yang ELISA-nya negatif, berapa yang tes cepatnya juga negatif, ya, 236 bagi 241, 98%. Ya. Jadi ini kita melihat, kita lanjutkan dulu, positive predictive value, kalau tesnya positif berapa besar probabilitas ELISA-nya positif, ya, jadi 90 bagi 95, 95%.
Negatif predictive value, kalau tes cepatnya negatif, berapa besar probabilitas dia tidak sakit? 236 dibagi 280, 84%. Okay. Jadi kita membedakan presisi itu dua macam ya. Nah, yaitu specificity dan sensitivity itu kita sebut presisi teknis, sementara kalau yang predictive value tadi itu kita sebut presisi klinis ya. Ya, sekali lagi bagi kita yang penting adalah presisi klinis ya. Jadi kalau ada perusahaan farmasi yang jual tes diagnostik, dia membujuki untuk beli ya, ini sensitivity dan specificity-nya tinggi, jangan langsung percaya ya, tanya dulu predictive value-nya berapa. Mungkin medical representative-nya mungkin tidak tahu ya, tapi Anda harus lebih pinter kan dari. Nah, tadi kita berhadapan dengan suatu tes yang sensitivitasnya rendah tetapi spesifitasnya tinggi ya. Satu pertanyaan yang sering diajukan kalau kuliah tentang diagnostik tes itu adalah sensitivitas berapa dan spesifitas berapa yang baik gitu ya. Wah itu tergantung dari penyakitnya ya. Nah, kita berhadapan ini ada pegangan ini jembatan keledai untuk mengingat-ingat itu SP PIN ya, SPIN, suatu tes yang spesifik. Kalau hasilnya positif maka ini membantu rules in ya, menegakkan diagnosisnya ya. Satu lagi SNOT, suatu tes yang sensitif, kalau hasilnya negatif maka ini membantu kita untuk mengesampingkan diagnosisnya. Jadi tes cepat Helicobacter pylori tadi itu kan spesifik tapi tidak sensitif ya. Berarti manfaat klinisnya apa? Untuk menegakkan atau mengesampingkan diagnosis? Mengesampingkan ya, karena kan ini suatu tes yang spesifik. Nah, kalau positif menegakkan diagnosisnya. Ya, jadi lebih berperan untuk menegakkan. Ya, jadi sekali lagi tes cepat Helicobacter pylori tadi kalau positif kita yakin dia itu sakit Helicobacter pylori, tapi kalau negatif belum tentu dia tidak sakit gitu ya. Nah, terus gimana? Ya di taktik tadi ya di endoskopi ya. Harus ada tes lain yang lebih derajatnya lebih tinggi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah melihat tes tadi, evidence tadi valid, kita lihat performance dari tes itu. Terus kemudian nanti kita akan melihat penerapannya. Gimana? Ya, itu kan sifat dari alatnya itu, dia memberikan hasil seperti itu. Ya. Setelah dibandingkan dengan ELISA kita dapatkan hasil seperti ini, berarti kita hitung dia punya positive predictive value berapa dan negatif predictive value berapa. Ini nanti predictive value-nya akan lebih tinggi. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak kita teruskan ya. Ini aplikasi dari evidence itu ada di sini, terjangkau dan biasanya tekniknya mudah ya. Tidak terlalu menuntut keterampilan teknis yang tinggi. Nah, terus kedua, apakah kita bisa memperkirakan pretest probability? Ya, jadi ketika pasien itu datang pada kita pertama kali ya, dengan melihat
ciri-cirinya, umur, jenis kelamin, dan keluhan dan sebagainya, kita harus bisa memperkirakan probabilitas dia itu sakit itu berapa persen ya. Itu yang disebut pretest probability. Probabilitas sebelum dilakukan tes ya. Jadi pretest probability itu adalah ini sebelum dilakukan tes. Ya, dan kadang-kadang kalau pada populasi probabilitas pretest probability itu sama dengan prevalensi ya. Jadi kalau kita tahu bahwa prevalensi suatu penyakit itu 1% ya, pasien datang tanpa melakukan apa-apa kita sudah dia pretest probability-nya 1%, gitu kan. Ini ada contoh ya, biopsi payudara ini tes yang sangat akurat ya untuk mendiagnosis apakah benjolan di payudara itu kanker payudara. Ya, ini pretest probability dari perempuan yang dirujuk untuk biopsi payudara itu diperkirakan 20%. Ya, jadi kalau saya misalnya ini Prof. Teguh Ariandono ya, Pak Dekan itu kan onkologis ya, dan lebih khususnya lagi pada kanker payudara. Jadi dia ada yang merujuk itu belum apa-apa, dia sudah ini 20% kemungkinan kanker payudara. Itu ya. Karena pretest probability-nya segitu. Nah, ini yang tidak pernah diajarkan ketika saya kuliah di kedokteran ya. Yaitu tes treatment threshold. Jadi ketika pasien datang itu kita harus menentukan pretest probability-nya berapa, antara 0 sampai 100%, atau antara 0 sampai 1 ya kalau dalam desimal. Dan daerah ini kemudian kita bagi menjadi 3. Ya, ini pembaginya ini 25% dan 75%. Tapi ini tidak harus mutlak segitu ya, bisa lebih kecil, bisa lebih besar tergantung dari penyakitnya. Ya, kalau probabilitasnya kurang dari 25%, maka ya ini sangat kemungkinan dia itu sakit sangat kecil ya, sehingga tidak perlu dilakukan tes dan tidak perlu diberi terapi. Kalau probabilitasnya lebih dari 75%, ini juga sudah sangat tinggi ya. Tidak usah dites lagi, sudah keyakinan kita dia sakit sudah besar, langsung bisa diberikan terapi. Nah, tes itu kita lakukan kalau pretest probability itu antara threshold ini ya, 25% dan 75%. Kita tidak yakin dia itu sakit atau tidak, perlu dilakukan uji diagnostik ya. Dan hasil uji diagnostik nanti akan membantu kita untuk menggeser probabilitas itu dari tengah ke kanan, menegakkan diagnosisnya, atau dari kanan ke kiri ya, mengesampingkan diagnosisnya. Oke. Ya, untuk lebih menangkap konsep ini ya, jadi ini tapi sebelumnya diulang dulu. Berdasar gambaran klinis, ciri-ciri pasien, anamnesis dan pemeriksaan klinis, kita menetapkan pretest probability. Kemudian kalau itu ada di tengah tadi, kita lakukan tes, maka kemudian akan menggeser ke kanan, ya, post-test probabilitasnya menjadi tinggi, menegakkan diagnosisnya, atau menggeser ke kiri, mengesampingkan diagnosisnya. Dan nanti akan kita lihat bahwa besaran yang bisa membantu kita menggeser itu adalah yang namanya likelihood ratio ya. Jadi jangan kecil hati, sensitivity, specificity, predictive value saja belum paham, ini tambah lagi likelihood ratio. Dan ini akibat dari ahli epidemiologi klinik ya yang kurang kerjaan.
Nah, ini contoh itu ya. Ini pesannya apa dari kartun ini? Well, saya kira sebaiknya kita lakukan tes kehamilan ya, supaya lebih yakin. Sudah kayak gini masih mau dites kehamilan. Ini kan probabilitas dia hamil kan sudah di atas 75% tadi. Ya. Tidak perlu. Ini satu lagi. Ya, saya pikir Anda menderita ini kepala tertusuk panah ini ya. Tapi untuk lebih safe-nya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya, mungkin di foto ronsen kepala, di MRI dan sebagainya. Ya, ini ya itu tadi. Ya. Ini kritik kartunis terhadap profesi kita ya. Mereka saja tahu bahwa kita itu banyak melakukan diagnostik tes yang tidak perlu. Ya. Ya, jadi kembali ke tadi, apakah kita bisa ini menetapkan pretest probability pasien itu berapa? Ya, ini bisa dari pengalaman. Kalau kita sudah berpengalaman tuh kita biasanya tahu. Bisa juga dari statistik prevalensi penyakit, dari database di tempat praktek, di rumah sakit misalnya, atau dari hasil penelitian. Ya. Kemudian apakah pasien yang diteliti itu sama dengan pasien kita yang sedang kita hadapi ya? Ya, sebab kalau tidak hasilnya kita harus hati-hati ya. Kalau berbeda maka pertanyaannya adalah apakah pasien kita itu berisiko lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kalau lebih tinggi kan lebih nanti hasil tesnya akan lebih membantu. Terus apakah pretest probability itu sudah berubah ya? Tadi saya memberikan contoh yang kanker payudara itu ya, yang dulu mamografi itu disarankan dikerjakan kalau usianya sudah 50, tapi sekarang anjurannya adalah 40 sudah dilakukan ya, karena itu perubahan angka kejadian kanker payudara yang semakin banyak. Nah, likelihood ratio itu rumusnya adalah sensitivity, likelihood ratio positif, sensitivity dibagi 1 minus specificity. Ya, sebenarnya prinsipnya likelihood ratio itu adalah suatu tes itu kalau yang baik mestinya lebih banyak positif pada yang sakit ya dibanding dengan yang tidak sakit. Jadi itu membandingkan kira-kira itu ya. Pemanfaatannya adalah ini, pretest probability, post-test probability. Maaf, pretest probability itu ini sayangnya rumusnya itu ini, post-test odds sama dengan pretest odds kali likelihood ratio. Ini kan rumusnya ya. Sehingga kita punyanya pretest probability. Oleh karena itu ini harus dirubah dulu menjadi pretest odds ya. Kemudian pretest odds dikalikan likelihood ratio sama dengan post-test odds. Nah, post-test odds dirubah lagi menjadi post-test probability. Ya. Kita lihat bahwa pretest probability-nya 35,7%, post-testnya 95%. Jadi tes itu sangat membantu menggeser probabilitas itu ke kanan ya, memastikan diagnosisnya. Tapi kita dokter itu sibuk, tidak punya banyak waktu untuk hitung-hitungan kayak gini. Ya, kita pakai yang namanya nomogram ya, nomogram dari Vagan. Ini ada softwarenya yang bisa dipakai. Jadi di sini pretest probability tadi 35 sekian persen, likelihood rasionya lupa 35%, likelihood rasionya 35
33,5 ya. Lekuk durasinya 33,5, kita tarik garis antara keduanya menyinggung di post test probability 95%. Sama dengan perhitungan tadi ya. Kan 95%. Ya, jadi ini sangat membantu kita. Terus berikutnya, apakah hasil itu perhitungan post test probability itu akan mempengaruhi manajemen kita pada pasien itu? Ya, jadi apakah bisa menggeser itu tadi melewati threshold? Ya, tadi memang seperti itu ya. Pretest probability-nya dari 35,7% menjadi 94,9%. Ya, apakah pasien kita akan bersedia untuk mengikuti saran kita? Ya kemungkinan ya. Kalau tidak ya kebangetan ya. Terus ini apakah konsekuensi dari tes tadi membantu pasien kita untuk mencapai tujuannya? Ya tujuannya mestinya sembuh ya. Ya, jadi kita harus memberi, kalau negatif kita meyakinkan dia, tapi menghindari efek labeling ya. Kalau positif, kalau perlu dilakukan tes diagnostik selanjutnya. Oke, langkah keempat, evidence itu kemudian kita integrasikan dalam praktek kita sehari-hari. Ya, jadi sekali lagi tes tadi spesifisitasnya tinggi ya, tapi sensitivitasnya tidak tinggi ya. Jadi kalau sensitivity 67% itu berarti sepertiga, 33% itu ya, 100 dikurangi 67, pasien yang mengalami infeksi Helicobacter pylori itu tidak akan terdiagnosis ya, jadi akan kelewatan ya. Jadi penelitinya menganjurkan bahwa tes itu jangan dipakai untuk strategi itu tadi ya, test and treat strategi. Jadi tadi ingat tujuannya kan kalau positif di terapi, kalau masih ada keluhan baru di endoskopi. Ya, tapi melihat kinerja dari tes diagnostik itu ini kurang tepat kalau dipakai untuk itu. Ya, tapi ada alternatif lain ya. Ya kalau perlu diperiksa ELISA atau dilakukan endoskopi. Ya. Langkah kelima itu sebetulnya semacam evaluasi diri, apakah kita sudah efektif dan efisien menerapkan evidence based practice. Efektif artinya jawaban kita pertanyaan kita terjawab, efisien dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, dulu orang mengatakan mah itu karena stres ya, tapi bukan ya. Mah itu karena Helicobacter pylori. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.